Baik, di sini saya akan menjelaskan kapilaritas. Pengertian kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler. Untuk membuktikan peristiwa kapilaritas, kita bisa melakukan eksperimen sederhana seperti berikut ini. Pada percobaan ini, air berwarna kuning dan air berwarna biru akan meresap melalui celah-celah sempit pada tisu, sehingga akhirnya menetes pada gelas yang berada di tengah. Hal ini merupakan contoh dari kapilaritas atau disebut juga dengan gaya kapiler. Penerapan kapilaritas. Contoh penerapan kapilaritas dalam kehidupan salah satunya yaitu pada kompor minyak tanah. Pada kompor minyak tanah, peristiwa kapilaritas dimanfaatkan agar minyak tanah yang berada di bagian bawah kompor bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berpori-pori kecil sehingga api dapat terus menyala. Berikutnya, rumus kapilaritas. Pada peristiwa kapilaritas, kita bisa menghitung naik atau turunnya permukaan fluida. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Rumus kapilaritas. H sama dengan 2Y cos theta per PGR. Keterangan H sama dengan naik atau turun permukaan fluida M. Y sama dengan tegangan permukaan. Theta sama dengan sudut kontak. Rho massa jenis fluida. R jari-jari kapiler. Y sama dengan percepatan gravitasi. Tegangan permukaan pada rumus tersebut maksudnya adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan panjang bidang permukaan fluida. Gaya ini timbul karena adanya gaya tarik-menarik molekul fluida sehingga pada permukaan seolah menimbulkan lapisan tipis yang mempunyai kecenderungan menyusut pada luasan permukaan. Itulah yang menyebabkan tetesan air akan berbentuk bulatan saat jatuh di udara. Sedangkan sudut kontak yang dimaksud dalam rumus tersebut bisa kita peroleh dengan mengukur sudut yang dibentuk antara perpanjangan meniskus dengan dinding wadahnya. Meniskus sendiri merupakan bentuk yang seolah-olah melengkung. Pada fluida yang dipengaruhi oleh sudut kontak, ada dua macam meniskus, yaitu cekung dan cembung. Pada meniskus cekung, sudutnya bernilai antara 0 derajat sampai 90 derajat, sedangkan pada meniskus cembung, sudutnya bernilai antara 90 derajat sampai 180 derajat. Coba perhatikan gambar di bawah ini untuk tahu perbedaan antara meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa saat terjadi dapat dilihat bahwa pada terjadi meniskus cekung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan naik. Sebaliknya, saat terjadi meniskus cembung, permukaan fluida dalam kapiler akan turun. Meniskus cekung terjadi pada air yang berada dalam wadah kaca, karena air memiliki gaya adhesi lebih besar kuat dibandingkan gaya kohesinya. Sebaliknya, meniskus cembung terjadi pada raksa yang berada dalam wadah kaca. Karena raksa memiliki gaya kohesi lebih besar dibandingkan gaya adhesinya. Apa ya gaya kohesi dan adhesi? Kohesi dan adhesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang berada jenis. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, maka akan timbul meniskus cembung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu raksa yang berada dalam wadah kaca. Sebaliknya, jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka akan timbul meniskus cekung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu air yang berada dalam wadah kaca cekung. Permukaan dalam pipa kapiler akan naik, sebaliknya saat terjadi meniskus cembung, permukaan fluida dalam kapiler pipa akan turun. Yang berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal kapilaritas. Sebuah tabung dalam kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung kaca naik sebesar 5 cm. Jika massa jenis air dalam 1000 km
meter persegi dan tegangan permukaannya sebesar 0,5 N meter, maka berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca? Penyelesaian. H sama dengan 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Y sama dengan 0,5. Rho sama dengan 1000 km meter persegi. Y sama dengan 10 meter sekon kuadrat. R sama dengan milimeter. 1 kali 10 pangkat negatif 3 meter. 5 kali 10 negatif 2 sama dengan 2 kali 0,5 cos theta bagi 1000 kali 10 kali 1 kali 10 negatif pangkat negatif 3. 5 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan cos theta per 10. Cos theta sama dengan 5 kali 10 10 pangkat negatif 1. Cos theta sama dengan 0,5. Theta sama dengan 60 derajat. Sekian dari saya, terima kasih.